Sebenarnya bagaimana sih hukum bercanda dalam sudut pandang Islam itu sendiri, Iya, Ustaz? Ustaz. Ya, Ada. insyaallah. Jazakumullah khairan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Dari judul ini ya, jika bercanda jangan dusta. Ini bisa kita pecah jadi dua tema ini sebenarnya, bercanda dan dusta ya. Tapi memang keduanya biasanya memang saling berhubungan karena memang banyak orang yang bercanda dengan menggunakan apa namanya, kedustaan. Tujuannya untuk entertain saja, ya, untuk menghibur, untuk lucu-lucuan dan lain-lain. Tapi ya kita coba ya sebisa kita insyaallah taala membahas tentang keduanya nih, antara bercanda dan dusta. Kemudian bagaimana jika bercanda dengan dusta. Jadi dua-duanya nanti dapat insyaallah. Oke, dari yang pertama adalah hukum bercanda dalam sudut pandang Islam. Maka sebenarnya ini adalah justru istilahnya menjadi sunnah. Ya, sunnah dalam tanda kutip, bukan dikatakan sunnah secara taklifiyah yang fikih ya, yang artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah yang dimaksud di sini adalah pernah dicontohkan atau pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga bercanda dengan siapa? Dengan banyak orang ya, istrinya, dengan para sahabatnya ya, dan ya orang-orang yang ada di sekitarnya, atau kalau bisa dibilang sih rakyatnya Rasul SAW, umatnya Rasul ya, secara umum. Dan tentu kita semua sebagai seorang Muslim punya satu patokan. Ya, sebelum kita masuk ke bercanda ini, bahwa Rasul SAW adalah seorang Rasul, seorang utusan yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Sesungguhnya Allah telah jadikan dalam diri Rasulullah SAW itu suri tauladan, yang mana namanya suri tauladan ini ya untuk diteladani, untuk ditiru. Nah, jadi paling utamanya yang perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, terutama berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan agama ya, maka itu tidak boleh terlepas dari bimbingan, dari contoh ataupun tadi qudwah atau uswah dari Rasulullah SAW. Nah, terlepas dari itu, maka ada hal-hal yang hukumnya mubah ya, atau pernah dilakukan Rasulullah SAW atau tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, sehingga masuk dalam kategori ya, sekali lagi sunnah dalam tanda kutip, bukan sunnah taklifiyah ya, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu ya nanti bisa menjadi hukumnya bermacam-macam ya. Hukum sunnah taklifiyahnya terlalu tinggi nggak kalau kita ngomongin seperti enggak ya? Insyaallah pada paham ya. Ya, jadi sunnah taklifiyahnya itu nanti bisa bercabang menjadi bermacam-macam. Tapi kita ya fokus kepada bercandanya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah atau bahkan beberapa kali bercanda. Dan kalau kita mau baca tentang ini, alhamdulillahnya kita sering menyampaikan tentang sirah Nabi ya. Jadi sedikit banyaknya ada sejarah tentang Nabi itu seperti apa ya, pernah kita baca ya, model-model seperti ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memberikan suatu pelajaran dengan bercanda. Nah, ini yang barangkali kita nggak banyak tahu juga ya, bahwa emang gimana sih, boleh nggak kita belajar sambil bercanda? Ternyata Rasulullah pernah. Kalau kita kupas ya, ada satu kitab yang boleh ya, insya Allah ini baik terutama bagi para guru atau para pembimbing. Judul kitabnya kalau diterjemahkan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang guru. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan juga pernah beberapa kali, tapi tidak semua pelajaran kemudian dicandain. Dan beda ya, menyampaikan ilmu dengan cara bercanda dengan membercandakan ilmu. Nah, perlu digarisbawahi. Kalau membercandakan ilmu, wah itu fatal. Tidak boleh, jelas ya, karena ilmu agama terutama ya, tentunya itu bukanlah bahan candaan.
tapi dengan bercanda kemudian di dalamnya ada ilmu, Rasulullah pernah melakukannya. Jadi sampai kepada level menuntut ilmu pun Rasulullah pernah bercanda gitu ya. Terlebih lagi dalam kesehariannya yang konteksnya adalah mubah saja ya. Rasulullah pernah kita sebutkan beberapa contoh saja. Pernah kepada Umar bin Khattab yang sebenarnya kita sering sekali dengar ya. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kenapa ya para ummahat atau para akhwat lah ya, wanita-wanita muslimah ini kalau ada Umar bin Khattab langsung membenarkan kerudungnya. Umar bin Khattab langsung nanya kepada siapa para wanita-wanita ini, kenapa? Apakah kalian lebih takut kepadaku daripada Rasulullah, katanya? Apa sebabnya? Kata mereka, kalau engkau wahai Umar perangainya keras, tegas, jadi kita takut, katanya. Rasulullah kemudian membercandai Umar bin Khattab. Kalau bahasa kitanya gini, Umar, setan aja kalau lewat di gang yang lewat di satu gang sama kamu ini wahai Umar, setan tuh lari nyari gang yang lain. Gitu. Jadi pernah kan kita dengar tentang bahwa Umar bin Khattab kalau jalan di satu gang atau satu jalan, setan itu lari dari jalan itu, dia nyari yang lain, dan itu bentuk bercanda ya, tapi tidak berlebih-lebihan, dan memang faktanya betul gitu. Karena kenapa? Karena saking istilahnya Masya Allahnya Umar bin Khattab ini sampai setan pun lari. Jangankan wanita-wanita ini gitu, setan aja pada lari gitu kan. Dan bercandaan seperti itu ya cukup untuk membuat tersenyum kita. Nah, karena enggak, yang dibutuhkan adalah apa istilahnya, kegembiraannya, kesenangannya, bukan terbahak-bahak ya. Tidak sampai ke tahap terbahak-bahak. Nah, maka dari itu dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyampaikan bahwa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu wa innama kana yatabassam. Rasulullah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah kalau tertawa itu terbahak-bahak sampai terlihat bagian lidahnya, artinya bagian dalam mulutnya. Jadi tertawanya Rasulullah itu ya cukup seperlunya ya, artinya tidak terbahak-bahak sampai mangap seperti itu ya. Cukup kelihatan giginya seperti tersenyum dan tidak berlebih-lebihan ya. Tapi Rasulullah bercanda, iya Rasulullah bercanda ya. Dan satu lagi yang perlu kita pahami, bercandanya Rasulullah itu ya adalah ghaira anni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ghaira anni la aqulu illa haqqan. Tapi aku kalau bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi bercandanya nggak bohong. Ya, seperti tadi contohnya Umar bin Khattab ya. Tidak bohong, Rasulullah mengatakan hal yang sebenarnya. Cuman memang ada unsur candaan di sana. Untuk apa? Menghangatkan suasana, untuk mengakrabkan satu sama lain, ya kan, membuat kegembiraan, menciptakan kegembiraan. Rasulullah itu ya menyampaikan dengan cara-cara seperti itu, dan tidak isinya membuat tersinggung Umar ya. Iya betul, tidak membuat tersinggung. Dan juga tentu ada satu candaan lagi, contoh ya, yang sering juga barangkali kita dengar tentang Rasulullah SAW ditanya sama nenek-nenek, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, aduh maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Wah, itu nenek-neneknya udah aduh takut sekali ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, iya nek, ya kalau di bahasan kita ya, iya nek, karena di surga itu nggak ada nenek-nenek, semua dijadikan muda lagi oleh Allah SWT. Termasuk gitu. Neneknya juga. Termasuk neneknya bisa masuk surga, tapi tidak dalam keadaan nenek-nenek gitu. Ada tersenyum lah ya nenek tersebut. Nah ini kan yang dimaksud jadi candaan Rasulullah, yang isinya juga ternyata penyampaian ilmu gitu kan ya. Jadi kalau pertanyaannya apa hukumnya bercanda, adakah bercanda ya Rasulullah dengan para sahabatnya, dengan Aisyah juga pernah ya. Cuman kalau kita sebutkan lumayan banyak ya. Dan jawabannya ada ya, Rasulullah pernah melakukan itu. Jadi ya hukumnya mubah saja, yang penting
tidak keluar dari apa yang telah digariskan ya, terutama dua tadi ya. Koridornya adalah tidak terbahak-bahak yang berlebih-lebihan, dan yang kedua tentunya adalah menyampaikan sesuatu yang tidak mengandung kedustaan atau kebohongan. Seperti itu kurang lebih. Iya, Wallahu a'lam. Masya Allah.